Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Semarang. Dengan fasilitator Ibu Valentina Purwasari Sedionuri dan pengajar praktik Ibu Pipit Afidah. Perkenalkan, saya Fitri Handayani dari SD Negeri Penawangan 1. Dan sebelah kanan saya ada Pak Almizam Wahyu Pramana dari SD Negeri Prengsari 2. Dan sebelah kiri saya ada Pak Sutarsana dari SMK Negeri Pringapo 1. Kegiatan ini kami akan membuat tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3 yang berisi coaching untuk supervisi akademik. Demikian perkenalan kami. Selamat siang Pak Sutar. Bagaimana hari ini, sehat Pak? Selamat siang, jadi ya sehat sekali, terima kasih. Ya, hari ini Pak Sutar akan melaksanakan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang akan saya tanyakan sebelum Pak Sutar melakukan proses coaching. Boleh? Boleh. Iya. Jadi nanti pada saat Pak Sutar melakukan coaching akan saya amati dan nilai sesuai titik yang apakah Pak Sutar sudah sesuai dengan alur data atau belum, dan apakah sudah mengajukan perkembangan di Google sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coaching, serta jawaban yang disampaikan oleh coaching apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Oh ya Pak Sutar, jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching ya Pak. Ya, sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya. Jadi kompetensi apa ini yang ingin Pak Sutar kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Oke, terima kasih. Jadi untuk waktunya hari ini ya, ini yang ingin saya kembangkan. Saya pertama present atau seperti bisa kedua saya bisa memberikan pertanyaan dan beberapa ujian masuk. Yang terakhir saya akan memberikan kasih dan memberikan sampling dan bicara Jadi hal demikian ya Pak yang ingin Pak Sutar kembangkan. Kemudian Pak Sutar, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Pak Sutar kembangkan dalam proses coaching ini Pak? Jadi saya akan spesifik menggunakan kata kunci solusi. Jadi kompetensi yang ingin Pak Sutar kembangkan yang lebih spesifik adalah kata kunci dan pertanyaan berbobot ya Pak. Nah, kira-kira nih Pak Sutar, indikator ketercapaian dari coaching ini apa Pak? Ya, indikator yang jadi harapan saya ini adalah coaching dapat memberikan solusi dari permasalahan yang masih tidak mampu menemukan solusi berdasarkan dan harapan yang diperlukan permasalahannya. Pak, jadi indikator ketercapaiannya yaitu Pak Sutar ingin coaching dapat menemukan permasalahan yang dihadapi ya Pak. Solusi. Solusi permasalahan yang dihadapi. Baik Pak Sutar, terima kasih untuk jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita ngobrol-ngobrol lagi ya Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Sutar. Oke Pak Isan, ketemu lagi setelah beberapa hari dari teman saya Pak Isan, bukan saya betul ya? Iya Pak. Gimana Pak? Ada yang bisa saya bantu Pak Isan? Begini Pak, saya itu punya sedikit masalah. Jadi kelas saya itu anak-anak itu dalam mengerjakan tugas itu saya terlampau kurang aktif. Jadi hanya sedikit yang setiap saya beri tugas ya sekitar sekitar 50% yang mengumpulkan dan sisanya itu terlambat dan bahkan susah kalau kita tidak
susah sekali. Jadi Oke. itu kelas saya. Baik, jadi Pak Misam ini mempunyai masalah dari buktinya ya. Jadi ada beberapa murid yang sering mengumpulkan tugas pelanggar ini kurang aktif dalam mengumpulkan tugas. Sebelum kita bahas itu Pak Misam, kira-kira rumah kita ini tujuannya yang Bapak tujuan. Saya ingin mendapatkan solusi bagaimana menurut saya itu dapat lebih aktif dan antusias di dalam menentukan tugas yaitu senang seperti itu. Oke, jadi kita berharap bersama ya kita mendapatkan solusi dan murid-murid kita itu menjadi murid yang aktif. Sebenarnya aktif dalam menilai tugas. Pak Misam, kalau Pak Misam mengajar beberapa tahun, posisi yang ideal bagaimana kalau murid itu dikatakan aktif dalam mengerjakan mengumpulkan tugas? Menurut Bapak bagaimana? Idealnya bagaimana? Idealnya saya berharap di kelas saya ini ya Pak ya, murid saya itu setiap ada tugas mau diajar dan sebagainya, saya berharap itu murid saya itu dapat senang dan enjoy di dalam mengumpulkan tugas. Jadi mereka itu berlomba untuk mengumpulkan tugas tepat waktu dan enjoy, aktif bertanya tentang tugas-tugasnya bagaimana, seakan-akan ya mereka itu sangat antusias dengan tugas tersebut. Kebetulannya saya seperti itu. Yang saya tangkap Pak Misam dan pertama itu perasaan yang senang ya, Iya, tidak tertekan ketika tertekan. mengumpulkan tugas dan Bapak tidak harus koyak-koyak ada kerja bagus ya sudah ya. Nah itu Pak, kekuatan apa yang ada Bapak sehingga bisa mempunyai kekuatan atau kelebihan dari Bapak sehingga rasa senang itu bisa muncul. Saya melihat murid saya ini itu kelebihannya itu mereka itu sangat aktif di dalam kelas. Di dalam kelas itu mereka sangat aktif, bahkan mungkin ya kalau kita bilang mereka terlalu aktif itu juga jadi sendiri dan sebagainya. Jadi mereka memiliki potensi kekuatan aktif luar biasa. Dan tentu saya lebih terbuka kemudian saya itu lebih ingin selalu meningkatkan kompetensi saya. Jadi kita dan sebagainya dan bagaimana saya itu Ya, jadi saya paham Bapak sampaikan bahwa anak-anak sebenarnya punya potensi yang aktif gitu. Tapi bahkan itu aktif. Tapi sayangnya kalau Bapak itu suka dalam mereka menyusukan tugas jadi pilihan Bapak anak-anak itu presentasinya bagaimana Pak di dalam mengumpulkan tugas? kalau dibilang dalam skala ya Pak ya, 1 banding 10 lah gitu ya Pak ya, 1 banding 10 posisi sangat terasa berarti 5 Pak, sekali karena memang saya merasa setiap saya memberikan tugas proyek tugas yang sifatnya seperti dengan satu juga itu antusias seperti gelang antusias, kemudian hanya sekitar 50% yang sudah menentukan domisi dan lain terlambat, dan bahkan yang mungkin 20% harus istilahnya itu ngejar terus seperti itu. Jadi posisinya 5 Pak untuk saat ini. Oke, jadi menurut saya terlalu kekuatan tadi yang disampaikan terus kayak aktif. Pak ini juga proaktif gitu kan, jadi ya proaktif ternyata faktanya malah skala 5 ya. Nah, berarti kan ada peluang nggak Pak untuk meningkatkan dari 5 sampai 10 ada peluang? Sangat tidak Pak. Saya pernah meningkatkannya Pak. Hanya itu saya meningkatkan ke level kira-kira 8 apa? Belum berani ya? Belum berani. Untuk dalam waktu dekat ini belum Pak.
Jadi 8 dulu. saya lihat Pak Musam sudah mempunyai melihat ya visioner yang bisa melihat peluang bahwa bahkan dari 5 bisa jadi 8. Untuk meningkatkan dari 5 ke 8, Bapak tahu nggak kira-kira hambatan apa yang mau kita kalau untuk hambatan? Hambatannya yang saya rasakan ya nanti ada masukan apa dari Bapak itu anak-anak itu caranya itu yaitu berpindah atau berpelakuan itu yaitu cenderungnya itu sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Ya, jadi karena ya saya belum bisa mendesain sesuatu hal tersebut sesuai dengan keinginan mereka. Jadi tidak kalau masih usia SD, usia SD masih 3 SD itu dia itu melakukan sesuatu yang sekiranya dia itu senang seperti itu. Jadi saya belum mengambil bagian itu. Kita bisa tangkap kata kuncinya bahwa anak-anak belum bisa menggunakan skala prioritas ya. Iya. Maka dari itu skala prioritas kalau mereka bisa mengasahkan PD lah masih. Iya. Nah ini Pak, untuk mencapai level yang 10 atau 8 tadi, kan perlu rencana. Apa yang menjadi bayangan Bapak agar tadi dari teman ya potensi yang ada, hambatan yang ada, kira-kira strategi apa yang bisa untuk memberikan solusi kepada Kan karena kebetulan ya Pak ya, saya itu mendapatkan gelar dan ya pendidikan saya itu sudah diajarkan tentang pembelajaran diferensiasi. Nah, yaitu mengakomodir di mana pembelajaran itu didesain sesuai dengan minat, sesuai dengan tujuan belajar siswa, kesiapan dan sebagainya. Nah, karena saya akan mendesain pembelajaran yang diferensiasi dan saya lebih fokus ke produk tugasnya itu saya sesuaikan dengan minat murid saya seperti itu. Saya sudah dibuat seperti itu. Oke Pak, sekarang Bapak sudah lebih ke planning Ya. bahkan belajar yang variasi dan fokus lagi desain adalah desain model perbedaan dalam proses dalam produksi Ya, dan produknya ya produk yang dihasilkan tugasnya oke kemudian pengalaman ya kedua menunjukkan ya, belajar yang berdiferensi dengan fokusnya adalah produk yang berbeda. iya, saya akan yang pertama ya Pak ya. Terus saya itu di dalam pemikiran saya akan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran rencana RPP ataupun modul ajar yang sebelumnya saya sudah membuat diagnostik atau diagnostik kepada murid saya minatnya itu apa, mereka itu minat terhadap apa seperti itu, dan kemudian saya akan desain skenario pembelajaran saya terutama pada bagian tugas tadi saya sesuaikan dengan minatnya sesuai dengan minat Sesuai dengan minat ya. Iya. Cara hasil yang baik Pak. Untuk berarti kolaborasi Pak. Bapak sering waktu sendiri kolaborasi dengan orang lain. Ya, pertama itu saya untuk kepala sekolah saya minta juga bagaimana saya menerapkan pembelajaran dengan kita saya dan kemudian juga langsung berkolaborasi dengan teman sejawat yang sudah melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Jadi saya dapat berkolaborasi dan saya dapat masuk FPP yang baik dan kekurangannya apa berkolaborasi. Oke, sekali jadi wujudkan kata-kata tadi Pak. Ya, apa kolaborasi di kepala sekolah dan mereka sejawat dan bisa jadi dengan paling murid semuanya agar jadi kolaborasi yang siap. Nah itu akan sangat dilakukan Bapak. Ini kan
sedang minat akhir semester ya, Pak, ya. Iya, jadi dalam waktu ada jeda ini saya akan segera menyusun RPP atau desain-desain RPP, dan eksekusinya nanti saya melakukan di semester 2 nanti. Seperti itu, Pak. Jadi nanti semester 2 ya. Iya. Artinya sudah punya data yang sekarang Pak ya. Iya. Oke Pak, itu mungkin yang dari kami. Saya ingin tahu kira-kira kesimpulan apa yang Bapak bisa sebutkan dari sana. Terima kasih Pak Ibar. Jadi sebelumnya itu, sebelum percakapan ini saya merasa ya sudah ada bayangan, tetapi saya masih ragu. Kita ini benar dan nanti saya terapkan itu bisa. Tetapi sekarang saya sudah merasa lebih lebih mengetahui lagi, nanti terus saya sudah mengetahui langkah apa saja yang akan saya tempuh untuk mengatasi masalah saya. Menarik sekali nih ya, karena permasalahan ini mungkin tidak hanya di masyarakat ya, mas yang lain ada. Nah, saya menarik sekali mungkin nanti kita akan ketemu di semester depan. Bapak saya bisa lebih belajar lagi bagaimana konteksnya ya, hasil yang didapat dari bisa strategi memberikan strategi dan langkah-langkahnya. Saya tertarik sekali bisa melihatnya. Semoga solusi yang kita bahas bersama ini bisa diterapkan. Sekiranya itu Pak, terima kasih untuk waktunya ini. Saya yang terima kasih Pak. Sama-sama Terima ya. kasih sudah meluangkan waktunya untuk berbincang ini Pak. Oke, Terima kasih. sampai ketemu di semester depan Pak. Iya. Ketemu lagi Pak Sutar. Iya Bu. Pak Sutar, mau tanya nih, apakah tadi proses coachingnya menurut Pak Sutar sudah berjalan lancar Pak? Iya, iya. Jadi saya bersearching dengan Pak Arsan ya. Ya, menurut saya merasa sudah lebih baik, lebih lancar, karena saya sudah mengikuti alur yang sudah saya sini karena kita. Jadi misalnya performa saya lebih baik. Begini Pak Sutar, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Pak Sutar melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Oke. Boleh Pak? Boleh sekali. Pak Sutar, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya Pak? Ya, jadi saya pertama merasa sudah melakukan alurnya dengan baik, dan indikator yang saya tetapkan tadi bagaimana saya untuk hadir sepenuhnya sudah saya lakukan dengan baik. Kemudian saya juga berusaha menemukan kata kunci dari kunci saya tadi, dari beberapa kata dengan baik, dan terakhir saya bisa mendengarkan dengan efektif untuk dengan baik. Ya Pak Sutar, jadi Pak Sutar sudah berhasil melaksanakan proses menggunakan alur pikir. Tapi setelah saya mengamati kegiatan coaching Pak Sutar, ada beberapa catatan ini Pak yang ingin saya sampaikan. Jadi tadi ketika Pak Sutar itu coaching, itu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur peta. Ya. Kemudian Pak Sutar juga sudah menanyakan tujuan, sudah melakukan identifikasi, dan Pak Sutar juga sudah mengarahkan Koji atau mengarahkan Pak Mizam menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan. Dan sudah membantu Pak Mizam menemukan rasa tanggung jawab pada diri agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Kemudian Pak Sutar, tadi saya mengamati bahwa saya juga melihat Pak Sutar itu sangat fokus terhadap apa yang disampaikan Pak Mizam dalam kegiatan coaching. Artinya Pak Mizam sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh Pak Mizam.
Pak Sutar, Ya, kira-kira nih Pak Sutar, kompetensi apa lagi nih atau rencana tindakan selanjutnya dari Pak Sutar berdasarkan hasil coaching hari ini? Ya, sesuai catatan Bu Putri yang sudah saya terima tadi, ya, saya ingin meningkatkan bagaimana peningkatan kerja yang lebih baik lagi. Kedua, saya akan berusaha untuk menyampaikan atau menemukan atau memberikan pertanyaan tertutup kepada coach saya lebih baik lagi agar permasalahan yang dihadapi itu lebih terbuka dengan solusi yang lebih baik. Baik Pak, luar biasa sekali Pak. Jadi Pak Sutar itu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur tirta agar proses coaching selanjutnya jauh lebih baik lagi ya Pak. Betul sekali. Ya, baik Pak Sutar, menurut saya sangat luar biasa sekali apa yang sudah Pak Sutar berikan pada coaching hari ini. Terima Dan kasih. mudah-mudahan Pak Sutar semakin sukses ke depannya, dan terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Oke, Bu Putri, terima kasih untuk ulasannya. Ya, sama-sama. Demikian kegiatan demonstrasi kontekstual modul 2.3 dari kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Bergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.